Timnas Indonesia menyisakan banyak pekerjaan rumah karena benar-benar beruntung terhindar dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 melawan Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai pertandingan dengan buruk di Stadion Rizal Memorial Manila di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat dan kawan-kawan tampak kebingungan dan begitu mudah kehilangan bola. Penyakit salah oper yang terus terjadi saat kalah telak 1-5 dari Irak masih berulang. Kesalahan yang kerap terjadi ini memudahkan Filipina melancarkan tekanan. The Azkals begitu leluasa melancarkan tekanan lewat serangan balik memanfaatkan kesalahan yang terus berulang dilakukan pemain-pemain Timnas Indonesia. Beruntung, Hernando Ari Sutaryadi tampil bagus di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Setidaknya 3 peluang emas Filipina bisa digagalkan oleh Hernando. Celah di pertahanan Timnas Indonesia begitu menganga, padahal Shin Tae-yong datang ke laga ini dengan pendekatan memainkan lebih banyak pemain bertipikal defensif sebagai starter. Kesalahan yang terus dibuat pada akhirnya dihukum oleh Filipina. Kesalahan Jordi Amat di lini tengah yang kehilangan bola berujung serangan balik cepat yang bisa dikonversi jadi gol oleh Patrick Reichelt pada menit ke-23. Hal yang sama dilakukan Jordi Amat ketika salah mengantisipasi crossing lawan sehingga berbuah gol bunuh diri di laga melawan Irak. Permainan Timnas Indonesia tak kunjung membaik setelah tertinggal 0-1. Upaya membangun serangan dari kedua sisi sayap tidak berjalan dan lini tengah juga kehilangan dominasi dan kreativitas. Pergantian lantas dilakukan Shin Tae-yong pada menit ke-30. Witan Sulaiman dimasukkan menggantikan Sandy Walsh untuk menambah daya gedor tim. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah pemain yang berada di area serangan lawan. Peluang pertama pun tercipta melalui Rafael Struijk tetapi tembakannya melenceng pada menit ke-35. Setelah peluang itu, Timnas Indonesia tidak lantas bisa menguasai permainan. Tim Merah Putih kalah duel di lini tengah dan tak cukup agresif dan ngotot untuk meladeni permainan penuh determinasi yang ditunjukkan pemain tuan rumah. Performa mengecewakan Timnas Indonesia di babak pertama coba diperbaiki Shin Tae-yong di babak kedua. Perubahan pertama dilakukan dengan menarik Sahin Patinama dengan memasukkan Pratama Arhan. Masuknya Arhan memperlihatkan Shin Tae-yong ingin mencari opsi lain mencetak gol dengan spesialisasi lemparan jauh pemain Tokyo Verdy itu. Sejumlah lemparan ke dalam dilakukan Arhan di laga ini. Akan tetapi tidak ada yang benar-benar membahayakan. Peluang-peluang terbaik Timnas Indonesia di babak kedua justru tercipta lewat skema open play. Pembedanya karena Arhan dan kawan-kawan tidak lagi tampil loyo. Timnas Indonesia mau berjibaku di lapangan. Agresivitas pemain Filipina perlahan juga bisa direduksi pemain-pemain Timnas Indonesia. Permainan yang lebih baik di babak kedua berujung gol penyama kedudukan. Aksi individu Ricky Kambuaya diakhiri umpan yang dengan tenang dikonversi jadi gol oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Sejumlah peluang lain juga didapat termasuk dari Pratama Arhan. Di sisi lain, Filipina sempat nyaris unggul kembali pada menit terakhir babak kedua andai tembakan Santiago Rublicho tak menerpa mister gawang. Hingga peluit panjang akhir pertandingan, skor imbang 1-1 tidak berubah. Timnas Indonesia harus rela berbagi poin 1 dengan Timnas Filipina. Secara keseluruhan, penampilan Timnas Indonesia sepanjang 90 menit memang tidak selayaknya diganjar 3 poin. Bahkan andai Hernando tidak tampil apik di bawah mister, Timnas Indonesia sejatinya bisa saja pulang dengan kekalahan. Secara permainan, Timnas Indonesia sama sekali tidak meyakinkan. Pendekatan taktik Shin Tae-yong dengan lebih banyak menurunkan pemain dengan karakter bertahan juga menuai pertanyaan. Ini karena secara kualitas Filipina tak lebih baik dari Indonesia. Hasil 1 poin dari 3 pertandingan ini juga menjadi sebuah kemunduran di tengah upaya Timnas Indonesia mengintip peluang lolos ke putaran ketiga. Perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang masih panjang. Tetapi dari apa yang ditampilkan di 2 pertandingan, Timnas Indonesia butuh pembenahan besar jika ingin membuka peluang lolos ke fase selanjutnya.